Debat sengit antara Ripa dan Ki Amat yang dalam safari debatnya masuk ke room si nenek Ripa. Kemudian kita tahu bagaimana kualitas dari Ki Amat yang masih muda belia ini. Dia dapat menghajar si nenek Ripa ini yang sama dengan si Juma bermulut besar. Mari kita saksikan video perdebatan ini. Salam Maranatha. Kiamat, aku punya beberapa tema buat kamu. Pertama, kita ngebahas tentang esensi kitab suci, esensi Tuhan Bani Israel, apakah benar dia adalah Yesus, esensi Yesus, Nabi, kemudian aku lebih ke yang ini dulu deh, yang benar-benar fondasi. Nah, jadi catatannya adalah jangan pernah lari dari tema diskusi kita. Gue punya rule Sama kenabiannya Muhammad itu menarik itu hubungannya. Boleh, kita bahas penyesat aja. Siapakah Nabi palsu? Nah, keren kan? Siap. Betul. Oke, Siapakah Nabi palsu? Oke, boleh. Bang Azam bisa standby di sini ya sama Habib untuk sebagai bisa jadi validator, bisa jadi moderator juga. Dan kita di sini. Iya. Oke, baik. Kiamat, pertama, rule dari room gua. Gua kasih rule. Tidak ada ad hominem. Oke. Tidak boleh karena gue akan gampang sekali buat nge-kick orang-orang yang lari dari rule room gue. Yang kedua adalah tidak boleh menghujat karena umat Islam tuh nggak pernah menghujat Yesus. Tapi boleh lu menyampaikan konsekuensi. Oh, kamu kemarin bilang Yesus itu ini apa? Tusbol itu apa tuh? Itu kamu sendiri loh itu monolog. Kapan? Beberapa waktu yang lalu. Videonya dong tampilin. Rekamlah videonya. Ada. Ya, nanti akan saya bikinkan VT itu. Kamu bilang itu. Soalnya itu saya lagi di bawah dan saksinya banyak. Ya nggak apa-apa. Kalau banyak yang cerita juga. Itu orangnya tuh apa ya? Gue nggak mengakui kalau gue tuh adalah Tuhan, manusia yang tidak pernah salah. Ngapain Yesus di surga? Itu ada perkawinan anak domba itu Yesus tusbol. Kamu bilang gitu? Ayo, udah lupa, udah tua ini kayaknya ini. Ripa ini. Ya, kamu jangan bilang kamu itu bukan penghujat. Loh. Kamu ngomong gitu kan nggak ada data. Yesus kawin ya, kalau saya bahas Muhammad homo, itu saya bisa menunjukkan data-datanya. Itu, Ripa. Yesus kawin nggak? Perkawinan anak domba itu simbolik gereja dengan Yesus, dengan jemaat. Wahyu bahwa Yesus itu kawin sebagai mempelai dan mempelainya adalah laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki mempelainya apa yang bukan tusbol? Ya tusbol lah. Nah, ini kan udah jujur kan sekarang. Yesus mempelai laki-laki sedangkan jemaat ini bilangnya orang Kristen. Iya. Ya, mau itu laki-laki, mau itu perempuan. Iya, kalau laki-laki. Itu kebersatuannya, perkawinan itu satu tubuh apa? Tubuh Kristus. Itu pemahamannya. Nah, kamu pelintir sebagai tusbol. Mana datamu itu mana? Datamu itu mana, Rifa? Ngomong kayak gitu mana datamu? Ngomong tusbol itu mana? Nah, itulah mulut ularmu. Itulah mulut ularmu. Ketika saya membongkar aib Islam, saya dibilang penghujat, sedangkan saya menunjukkan data. Itu bedanya. Oke, sebentar dulu. Lu kesini mau tantrum. Iya. Ya, nanti saya kasih data kok kalau Muhammad itu homo. Gua baru ngomong tadi, lu boleh menyampaikan konsekuensi. Gua mau bilang ketika kita bahas masalah homo di sini. Oke, gua jawab nanti ya. Ketika gua bilang lu boleh menyampaikan konsekuensi logis dari itu. Jawab dulu jujur. Apa definisi kawin? Ya, jangan dibiaskan. Dalam Alkitab, pernikahan atau perkawinan, perkawinan anak domba. Itu perkawinan anak domba. Apakah di situ anak domba kawin? Ada anak-anak domba kawin kan enggak? Bahasa Alkitab itu bukan seperti bahasa Al-Quran. Bagaimana mungkin Allah mempunyai anak kalau Allah nggak mempunyai istri? Nah, kalau itu jelas Allah laki-laki. Ya kan? Itu jelas, perkataannya jelas. Bagaimana mungkin Allah, itu jelas aja, tidak ada definisi bahwa Allah laki-laki. Kalau dalam kitab lu eksplisit dikatakan anak domba kawin. Allah nggak punya istri. Allah nggak punya istri berarti Allah laki-laki atau perempuan?
Oh, di situ Loh, gender memangnya itu. gue punya istri. Gue punya istri. Anak gue punya Kalau istri. Allah menyuruh Muhammad berzina, berarti Allah pezina. Karena Allah mengajarkan berzina. Tuh. Di dalam surah Kaca. Al-Anfal ayat 17. Bukanlah engkau yang membunuh, tetapi Allah lah yang membunuh. Lalu kalau Muhammad berzina, dibolehkan berzina. Di dalam surah 33 ayat 50 sampai 51. Berarti Allah yang berzina. Oke, definisi zina. Muhammad menyukai Zainab sebelum Zainab cerai dengan Zaid. Ya, Muhammad melihat di rumahnya Zainab seksi ini tuh. Lalu yang mata keranjang yang kemudian punya hasrat ini adalah Allah. Gitu aja dibalikin. Aduh. Ya, boleh saya bisa tunjukkan semua datanya itu. Boleh diskusi? Saya pastikan itu bukan hujatan. Ya nggak apa-apa. Karena saya pastikan ketika Anda bilang jangan menghujat, Anda itu penghujat. Ya, itu saya paham betul. Gue tanya, definisi Kalau kawin. saya punya data. Coba jelasin definisi kawin. Oh, nggak bisa kalau dibiaskan. Perkawinan boleh kalau kawin dalam bahasa Indonesia itu adalah pasangan, pernikahan di gereja ini itu. Nah, perkawinan anak domba itu kebersatuan Kristus dengan jemaat. Ya, di mana data bahwa definisi kawin menurut Kristen itu adalah bersatunya Tuhan dengan jemaat. Dan lu jelasin. Oke, aku tunjukkan ya. Ya. Aku tunjukkan tafsirnya aja. Aku pakai tafsir kitab lu sekarang. Loh, emang Quran nggak pakai tafsir? Boleh Quran nggak pakai tafsir? Aku pakai tafsir dong kita. Lu pakai tafsir juga? Nggak malu? Kalau saya nggak menunjukkan tafsir, nanti dikira saya mengarang sendiri. Berarti kitab lu definisi kawin. Loh, definisi kawin karena yang memahami Alkitab ini ya orang Israel. Yang pemahaman Alkitab ini bahasanya bagaimana? Ya harus menyesuaikan dengan bahasa saat itu. Bahas itu. Orang Israel siapa? Orang Israel yang memahami PB? Ada pengikut Yesus. Itu bahasa bahkan Allah, saya kasih tahu nih, saya tunjukkan data lagi habis ini. Bahkan Allah mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Di dalam Al-Buruj ayat 4 sampai 8. Lari dia. Lu nggak berani jawab kitab lu. Gua punya Bang Azam yang bisa menjawab apapun tuduhan lu terakhir. Oh, oke. Iya. Ini saya mode serius ya. Selama ini saya sama Ustadz Azam nggak pernah berselisih, tapi ini saya tunjukkan. Ya, oke, silakan. Ya, kenapa Anda ketika saya tunjukkan tafsir lalu mau menafsirkan Alkitab saya sendiri? Kenapa? Iya, sedangkan saya mentafsirkan Al-Quran itu dengan tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir, Qurtubi. Saya nggak pakai dengan otak saya sendiri bahwa Allah berbiji, enggak. Ya. Tapi sekarang punya tafsir ya, teman-teman dengar ya. Kiamat menyatakan kitabnya udah punya tafsir, dulu nggak punya. Oh, kata siapa dulu nggak punya? Nah, ini kan tukang pelintir. Inilah Nenek Ripa ini. Nih, mungkin Oke, bismillah. Tes. Perkawinan dalam Kristen itu mungkin pengertiannya dua orang yang dipersatukan oleh Tuhan dalam ikatan kudus kali ya. Bisa nggak begitu? Kalau kawin untuk kita ya. Bro Kenzo ini Kristen atau enggak? Kristen. Lu masuk ke room gua, lu mau diskusi atau lu mau tantrum, mau kesurupan Roh Kudus pagi-pagi? Saya aja udah, saya paham betul kok Quran sama Alkitab ya itu. Ya udah, lu diam dulu, ikuti rule gua. Ini bukan room lu yang seenak-enaknya gitu loh. Jadi gini ya, kita punya aturan di sini. Yang pertama, kalau memang lu bisa menunjukkan konsekuensi, misalnya gini nih, seandainya 1 ditambah 1 konsekuensinya adalah 2 misalkannya, atau diam dulu. Lu paham dong, lu bisa bahasa Indonesia kan? Nah, sekarang gue tanya sama lu, ketika gue menghujat Yesus yang kawin, apakah itu ada di kitab lu atau enggak? Jawab dulu aja. Oh bukan, lu menghujatnya Yesus itu tusbol. Makanya saya minta kalau laki-laki dengan laki-laki kawin ngapain? Nah, itu jemaat kok. Laki-laki perempuan ya jemaatnya laki-laki kan? Antara Kristus itu dengan jemaat di Yerusalem. Nah, jemaatnya baru. kawin kan dengan Yesus? Lu jadi mempelainya Yesus kan? Nah makanya, iya. Makanya gua tanya, lu mempelai Yesus bukan? Bukan lu mempelai Yesus makanya bukan? Mana data tusbol mulutmu itu loh. Mulutmu itu loh, tusbolnya mana? Lu mempelai Yesus bukan? Mana data tusbolnya mana? Nah itulah penghujat. Ya gua tanya. Penghujat yang nggak sadar diri laki-laki dengan laki-laki penghujat. Itu seperti itu.
Oke, kita bahas. Oke, kita nggak usah bahas itu deh. Kita bahas yang lain Oh, aja. enggak, Sekarang enggak, lu mau, enggak. Anda ya akui udah. dulu, Anda Kalau itu gitu lu calon pembicara. tunjukin laki-laki dengan laki-laki kawin konsekuensinya apa? Oke, aku tunjukkan ya bahwa Muhammad itu homo. Oke? Silakan tunjukin. Oke, nih. Boleh dikasih frame? Mi, termasuk bahasa hermeneutik kami itu, Mi. Kalau perjamuan anak domba itu, Mi. Perjamuan, Ini ya jadi Kenzo ini, kita akan bahas nanti. Kita bahas. Ini merasukan Kenzo ini Kristen loh. Soalnya kamu Ya naik tunggu, turun Islam bentar, itu Bang Kenzo, bentar. nggak jawab, Kiamat, nggak apa, cuma naik doang. gua mau satu tema aja, dan lu nggak boleh lari kemana-mana. Gue juga nggak akan lari kemana-mana. Iya, Mari kita tadi kan buktikan kamu apakah Yesus atau mengatakan Nabi Yesus itu Muhammad yang tuskul. indikasi Nah, homo. sekarang Oke. Aduh, lu dari tadi gue turunin juga lu. Gua ngomong dulu, ini room gua. Oke, Lu oke, nggak bisa oke. seenaknya. Jadi gini, kita di kiamat di sini mau membawa sebuah narasi bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah homo. Nah, kita akan komparasi dengan kitab dia, siapakah yang indikasinya justru mengawini laki-laki dan kemudian justru menunjukkan ketidaksukaannya kepada perempuan dan justru menunjukkan kedekatannya dengan laki-laki. Kita akan buktikan itu di dalam kitab kita teman-teman Kristen ya. Baik, gua nggak akan menuduh Nabi Isa alaihissalam homo, tapi gua akan memperlihatkan bagaimana gambaran seorang Yesus di dalam kitab mereka. Silakan. Ya, oke ya. Komparasi Kasih aja, aku kita frame dulu. komparasi aja. Mau siapa dulu? Kiamat, gue ini Kristen Ya. original, karismatik, Philip Iya, Mantova. Ya udah, kalau diragukan, jadi Loh, gue lu kena pelanggaran lu. Lu pakai akun lagi, lu naik yang lain, lu kena pelanggaran lu barusan. Makanya. Aman. Oke, jadi gini, gue tolong ketika kita atur bahwa kita punya tema di mana di sini kita membuktikan tuduhan kita masing-masing. Oke. Nah, sekarang lu tunjukin dasar tuduhan lu terhadap baginda Rasulullah, menunjukkan bahwa Rasulullah itu homo menurut pendapat lu. Nanti biar yang jawab adalah Bang Azam. Oke. Bentar ya, aku buka dulu. Oke. Aku bukakan. Bentar ya. Di dalam Musnad Ahmad 16245. Musnad Ahmad. Ini kalau Ripa yang jawab nggak bisa, makanya harus nebeng dulu. Nggak usah lu tambah-tambahin omongan lu, gue turunin juga lu. Gue nggak suka Iya. orang-orang yang nggak ada isi tapi Nah, banyak itu berkoar. Lu fakta juga atau nggak akan tidak? bisa jawab Fakta kitab atau lu. Gue tidak? akan tunjukin nanti. Lu Ya, harus kita jawab lihat ya. aja, Rifa. Lu Kita jawab lihat kitab aja. lu Iya, nanti. Silakan. Iya, pasti kalau saya mau Anda bersepuluh juga saya ada. Udah diem lu, nggak usah banyak cerita lu. Udah, ini. Lihat ya, hadisnya Musnad Sahih. Ahmad. Kalem. 162445. Bro Kenzo kayaknya lebih baik bro turun dulu aja biar saya. Nggak usah, nggak. Lu nggak punya hak ngatur-ngatur orang. Ini room gua. Lu nggak punya hak. Ya, karena saya lihat selama ini Nggak bro punya naik hak di lu. Islam Dia nggak juga menjawab Kristen. sama sekali. Dia juga Malah Kristen. pelintir-pelintir di iya-iyain aja. Nggak. Dia juga berhak menjawab. Diam lu. Apa-apa, Kiamat Emang lu ngomong gitu, pikir nggak nggak? apa-apa. Bang Kenzo di sini aja. Emang nih room dia. Enak aja lu, siapa lu gitu. Ya udah. Silakan. Ya, ini di dalam Musnad Ahmad 16245 dikatakan begini. Saya pernah melihat Rasulullah Muhammad menghisap lidah atau mulut Al Hasan bin Ali. Dan sesungguhnya ini menghisap lidah. Ya, kalau Anda mau pemaknaan tekstual tadi perkawinan, walaupun itu gitu dikatakan doang. perjamuan kawin anak domba. Nah, di sini Muhammad menghisap lidah. Ya, atau mulut dari Al Hasan bin Ali dan sesungguhnya tidak ada siksa lidah atau mulut yang telah dihisap oleh Muhammad. Ya, satu. Mau langsung saya tunjukkan beberapa dalil atau mau satu persatu dijawab? Tunjukin aja, kita paham itu. Tunjukin. langsung Gua aja. pikir lu bawa data baru. lanjut. Lanjut. Saya banyak. Ya, Tunjukin aja 1966. Ibnu Majah. Oke ya, hadisnya di sini sahih, Ibnu Majah 1966. Ya, kitab nikah. Di sini dikatakan gini. Usama tergelincir di atas pintu sehingga terluka di bagian wajahnya. Usama ini laki-laki ya. Di bagian wajahnya.
Lalu Muhammad bersabda, singkirkanlah, singkirkan yang melukainya. Maka aku pun melaksanakannya. Setelah itu beliau menyedot darahnya dan membersihkan dari mukanya. Nah, sampai di sini nggak ada masalah. Muhammad menyedot muka laki-laki ini, darahnya nggak ada masalah. Yang masalah itu setelahnya. Kemudian Muhammad berkata ya, sekiranya Usama adalah seorang budak perempuan. Bayangkan, laki-laki, ya mukanya terluka lagi disedot sama Muhammad. Muhammad mengatakan, sekiranya laki-laki ini atau Usama ini seorang budak perempuan, niscaya aku akan mendandani dan memakaikan gaun untuknya. Sehingga aku akan membuatnya laku. Ini apa? Ya, jadi kita lihat yang homo itu siapa? Laki-laki lagi luka, bukannya dikatakan cepat sembuh, malah sekiranya dia seorang budak perempuan dan akan didandani dan memakaikan gaun. Ini apaan ini? Ya, lalu masih mau lagi kurang? Saya Silakan tunjukin tambahin. aja. Ya. Tunjukin aja, nggak Sakit apa-apa. kepalamu. Kamu Tapi lu sendiri nggak, sama gua nggak saya sakit langsung kepala, sakit nggak kepala, Pak. nggak ada yang sakit kepala, Tunjukin tenang nanti aja. ditangkap Ya, satu orang kali, kamu nggak tunjukin nanti jawab. ditangkap Yang satu sakit kali. kepala ini Ustadz Ajar yang sakit kepala. Udah diem Udah lu. tenang aja, mau berapa? Mau berapa Ini dalil? udah beribu-ribu kali gua lihat kayak gini mah. Gua masih ada di sini dan yang punya rumah Waduh, gua gimana santai ada. aja. Oh, Gua akan tunjukin dalil yang mungkin aja lu nggak pernah baca selama ini. Tenang aja. Lu jangan pergi ya. oh Kalau gua iya, balikin ya, silakan diem lu. silakan ya. Ya tenang aja. Kita lihat aja ya. Nih, Musnad Ahmad 4125. Di sini dikatakan ya, Abdullah ia berkata, ini hadisnya isnad sahih. Ya. Rasulullah Muhammad bersabda, seandainya aku diperbolehkan mengambil umurku sebagai kekasih, tentu aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Nah, ini Muhammad. Ya, kekasih yang aduh. seperti apa ini mungkin gampang ya. Tetapi kalau mau letterlek seperti tadi yang perkawinan anak domba, lalu Anda mengatakan football. Nah, di sini pun saya bisa bilang, nanti saya bisa Udah kasih ada berapa? Ada 150 lanjut. nggak Sudah, ayat 3. kira-kira? Ada 3 premis ya. Ini saya Sudah bisa belum? lanjutkan. Jadi gini. Cepetan dong, jadi kita udah oke, nggak sabar nanti pengen jawab nggak nih. apa-apa. Buruan, Anda buruan baca banyak. kita, Ada lagi nggak? lalu 5 lagi coba. 5 lagi kasih. Ada. 5 Belum lagi. klimaks belum klimaks ya. Belum Ya. klimaks nih ya. 6339. Ya, ini saya tunjukkan buktinya ya. Ini Aduh. buktinya yang Abu Bakar itu Oke. tadi. Jadi di Gue sini seneng ada dalam lu di sini Bukhari, emang. tenang, jangan dipotong dulu. Tadi kan Abu Bakar, Muhammad mengatakan Abu Bakar adalah kekasihnya. Di dalam Bukhari 6339, di sini Abu Bakar itu ngebukin Aisyah. Lihat ya. Abu Bakar datang dengan tiba-tiba kemudian mendorong dadaku ini Aisyah. Ini di dalam satu riwayat lain nanti saya tunjukkan itu ada dicekik juga. Mendorong dadaku dengan sekuat-kuatnya. Seraya mengatakan engkau telah menahan orang-orang berangkat karena kalung. Maka aku seolah-olah terkena kematian karena kedudukan Rasulullah dan juga telah menjadikanku tersakit semisalnya. Dan ini Muhammad ada di tempat. Jadi Muhammad membiarkan istrinya digebukin sama bapaknya di depan Muhammad. Dan itu nggak ada respon apa-apa. Kenapa? Ya karena Abu Bakar adalah kekasihnya. Bahkan Aisyah itu diminta oleh Abu Bakar, diminta oleh Muhammad meminta Udah. Aisyah kepada Cepetan Abu Bakar. 5. Gue kasih kesempatan lu 5 Oke, lalu selanjutnya, maksimal data. di dalam hadis Muslim 2703 nih. 5 data. Ya. 5 ya. Nih ya. Gue juga akan kasih nanti sama lu. Udah nggak usah dipotong dulu ya. Muslim 2703. Ya, derajatnya sahih, di sini kitab talak dan seterusnya. Di sini dikatakan Abu Bakar pernah meminta izin kepada Rasulullah untuk memasuki rumah beliau dan dia mendapati beberapa orang sedang duduk di depan pintu rumah beliau dan tidak ada satupun orang yang minta izin kepada beliau. Lalu Abu Bakar pun sedang duduk. Dan di sekeliling beliau nampak istri-istri beliau sedang terdiam dan berselisih. Ia berkata, lalu Umar berkata, sesungguhnya saya akan mengucapkan satu perkara yang dapat membuat Nabi tertawa. Dia berkata, wahai, ini, dari mana? Wahai, aduh, kok hilang aku scroll. Rasulullah
pun tertawa seraya berkata, mereka semua ada di sekelilingku seperti yang kau lihat. Mereka semua sedang berdiri menghampiri Aisyah dan memukulnya. Nih ya, nih. Maka Muhammad pun segera berdiri menghampiri Aisyah dan memukulnya. Ini jelas ada Muhammad di sini. Demikian juga dengan Umar, dia Udah. berdiri menghampiri Hafsah dan memukulnya dan seterusnya. Nah itu ya. Oke, udah. Lalu, Oh, Muhammad Ya. itu Abu Udah Bakar. 5 ya. Udah gantian. Satu lagi. Enggak, gue kasih Satu 5 lagi. aja. Ada. Itu udah 5. Udah 5. Udah cukup. Oke. Ya, ada. Udah cukup Kalau ya. nggak kelenjangan Oke. nggak apa-apa. Baik, Ya, dah. Bang Azam mau jawab atau saya? Saya dulu ya. Bang saya- Azam. Dikit aja saya. Saya singkat. Oke, Bang Azam ya, bentar. Silakan Rifa dulu, Ustadz Azam. Kasih dulu ke Oke, Rifa. gue dulu. Oke, gue Rifa dulu. kan katanya Rifanya mau minta. jawab. Bukan saya, dia Ya udah, diminta, ya, ini bukan silakan saya. Rifa. Nggak apa-apa, Bang Azam aja dulu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Rifa dulu. Nggak usah takut. Oke. Rifa, nggak usah Saya takut. pengen Nanti minta kalau nih. Ustadz Azam Eh, saya Rifanya jawab. biar ini nanti room Ustadz siapa? Azam yang Enggak, gue menyempurnakan bisa jawab. jawaban. Gue akan jawab. Gue akan Kenapa jawab kamu semuanya. menjawab sendiri, Rifa. Gue nggak khawatir. Nggak usah kamu Adab dalam menunjukkan Islam kebotolanmu. adalah Udah, mendahulukan kamu orang jawab yang aja lebih. dulu. Jangan lu nggak bisa intervensi dalam Islam itu. Saya Gue ini mendahulukan yang tua aja lah dulu. Saya Kalau Kami- saya yang lebih langsung tua. takiyah. Aduh. Jadi gini ya. Nggak, kalau lu nggak berani, kalau lu nggak berani menjawab dari perspektifnya guru gua, kenapa lu takut? Wah, Lu takut? kamu nggak bisa. Kamu Nggak, lu nggak takut? bisa. Gue bisa, tapi Ya ini udah, guru gua kalau nggak Anda apa-apa dong. bisa, ya udah, Nggak, Anda lu jawab takut? aja. Nggak, gue tanya lu takut. Oh enggak ada Oke, saya takut. Bang Azam nanti aja. Ya, Bang Azam nanti silakan. untuk umat. Karena Bang kan Azam nanti untuk umat urusannya- aja. Jadi bukan untuk Kristen. Biar saya yang jawab untuk Kristen. Diam lu. Sekarang gue jawab. Lengkapi kalau tidak Ya, Nah, jadi kan Bang Ustaz Azam Azam ini nggak pernah jawabannya bilang gitu. diem dulu. Gue ngomong dari tadi lu banyak cerita, gue diemin lo di sini. Gue sengaja membiarkan lu di Ya. sini karena gue mau ngejawabin, mau nunjukin siapa indikasi yang homo dalam kitab lu. Baik Singkat teman-teman. jawabannya itu loh. Ya udah Anda Ya, jawab. jadi- Ya udah, itu Anda singkat jawab sekali aja, jawabannya. Pak Ida, Ya. Anda dulu. Diam dulu. Diam Enggak, dulu. yang bilang Diam dulu. khusus Gue itu jawab. kan Diam dulu. Rifa. Maka Rifa silakan Anda menjawab. Tunjukkan Anda Lu bisa mampu diam nggak? menjawab kaidah Lu bisa Anda. diam nggak? Lu bisa diam nggak, Oten? Diam, Ya, diam jawab. gantian. Cepat Anda jawab. Ya, Bang Azam nanti. Bang Azam jawab untuk umat Oke. Islam aja. Jadi Bang Azam Ustadz untuk umat Islam aja. Jadi Bang Azam itu untuk membantu agar umat Islam itu Ya udah, nggak jawab tertipu sama. kaidahmu. Aduh, diam lu. Jawab Biar saya jawab. kaidahmu. Diam. Nah, jadi Ya, pertama, ya, Anda jawab aja pertama adalah kaidahmu. indikasi Kenapa kamu homo nggak adalah mampu homo menjawab? adalah sebuah kelainan seksual terhadap laki-laki yang tidak menyukai wanita. Kita bisa membuktikan Yesus tidak pernah menyukai wanita manapun, bahkan wanita yang sudah mengelus-elus mencium kakinya dia tidak pernah suka dengan nggak bisa laki-laki itu. menjawab, Jadi nggak menjawab, yang kan? indikasi homo Nah, adalah inilah laki-laki yang kebotolannya tidak Rifa. pernah menyukai Gini, wanita soal sama mau sekali. jawab, Anda Yesus itu tidak nggak pernah bisa menikah. jawab. Anda itu Bahkan tukang Yesus pelintir, itu Rifa. pernah Nggak tahu melakukan diri cium kamu kudus. itu. Coba, Nah, jadi saya dalam kitab Roma menunjukkan diajarkan dalil di cium mana Muhammad kudus. homo. Kamu Diam nggak dulu bisa nih gue jawab menjawab. nih. Jadi jadi kiamat ini dia makanya nggak berani jawab mendengarkan kaidahmu jawaban itu. gue. Lu suruh gue jawab dong. Gue mau jawab dong. Gue mau jawab. Jadi homo adalah sebuah penyakit dari seorang pria yang tidak menyukai wanita. Dan bahkan kita tahu Yesus itu alat kelaminnya itu normal. Kenapa? Dia adalah Tuhan 100%, Tuhan 100% manusia, 100% Tuhan. Otomatis dia tidak cacat, kecuali teman-teman Kristen mengakui bahwa Yesus itu cacat. Alat kelamin Yesus yang disunat pada umur dia ke-7 hari itu pasti normal. Dan itu tidak mungkin tidak ada manfaat dan faedahnya. Masa buat air kencing doang kan nggak mungkin. Nah, Yesus secara normal, perkasa, laki-laki, tukang kayu, hebat, perkasa, hebat banget dia. Nggak mungkin dia itu cacat. Ya, nah jadi secara tidak langsung kita bisa tahu apakah Yesus itu tidak menyukai wanita. Mari kita bahas. Ketika Maria Magdalena menciumi kaki Yesus, apakah dia birahi? Tidak. Nah, tapi siapakah murid yang dikasihinya? Kita pakai komparasi yang menurut kiamat bahwa andainya Abu Bakar ada yang dijadikan kekasih oleh Rasulullah, maka Abu Bakar dijadikan kekasih. Loh, kok cuman Nabi Muhammad aja yang di framing sebagai homo? Kenapa Yesus tidak? Bukankah dalam kitab kalian murid yang dikasihi Yesus juga laki-laki? Emang perempuan? Laki-laki coy. Murid yang dikasihi Yesus adalah laki-laki. Aduh, pelanggaran gue lagi gara-gara kata HOMO tuh. Iya. Jadi yang kalau kita pakai komparasi Rasulullah mengasihi sahabatnya Sayyidina Abu Bakar, itu juga dialami oleh Yesus. Dia juga memiliki murid terkasih yang adalah laki-laki. Dan juga murid terkasih ini bersandar di dada dia gitu loh. Lu bayangin laki-laki dewasa berdua duduk nyender di dada. Mau tahu ayatnya? Kita kasih. Ya, kita kasih bahwa murid terkasih Yesus ini nyender di dada. Siapakah dia? Wah, bahaya nih. Kalau gue suka menjawab, makanya gue suruh tadi Bang Azam jawab gitu. Lu nggak mau menjawab, ya? Kiamat turun kenapa?
Gue kick dia karena dia nggak mau berhenti ngomong. Gue lagi ngomong, dia ngomong dia. Dan juga Yesus mengajarkan untuk cium kudus. Cium kudus. Antara jenggot dengan jenggot ketemu tuh. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Ini dia ngomong sama siapa? Mana kecil? Enggak, sama muridnya laki-laki. Nah, cium kudus, salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Mau tahu gambar cium kudus seperti apa? Ini cara data. Oke, ya. Jadi itulah kualitasnya. Jadi di situ ada Ustadz Azam. Ya, itu barangkali tadi yang gampang itu ada dua lah, ada dua dalil gitu. Jadi si Ripa ini kan paling suka itu memang memelintir Alkitab. Dia menghujat Yesus itu tusbol gitu. Itu dia ngomong loh di atas sendiri loh teman-teman. Monolog loh. Aku denger sendiri soalnya. Ya, aku nggak ngerekam, tapi aku denger sendiri dan itu aku rasa ada itu di live-nya dia. Jadi ketika dia sok-sokan ngajarin jangan menghujat loh. Mulutnya dia itu penghujat. Ya itu loh. Jadi bedakan mana yang memberikan data, mana yang menghujat. Nah, tadi saya sesuaikan gaya dia itu ngomong kalau Yesus itu homo. Nah, saya tunjukkan junjungannya seperti apa. Ternyata dia nggak mampu menjawab, cuman ketawa-ketawa, tapi otaknya kosong. Nah, yang demikian ini lebih baik tidur aja di pojokan. Kalau jadi penyesat, sok-sokan, tapi menjawab kaidah sendiri nggak paham. Kan yang begini botol. Itulah, ya. Oke, kita cari room lain ya. Itulah. Cari room lain atau ditutup ini? Kayaknya aku tutup dulu aja deh. Nanti kita buka ini lagi, live lagi. Biar khusus untuk nyungsepnya si Ripa. Itu masih ada lagi teman-teman, dua dalil lanjutan itu. Itu kalau mau dibikin diperdalam lagi juga masih banyak sebetulnya. Jadi, wah udahlah. Kalau mereka itu mau menari-nari, itu justru nanti kita injek sendalnya dia jatuh itu. Jangan jadi penyesat. Kalau yang mendengar orang Kristen awam ya bingung dia. Kalau ngomong di depan saya gamparin itu mulutnya itu. Memang penyesat, pemelintir, memang penghujat. Ya. Jadi tidur aja kalau misal mau jadi penghujat itu nggak akan menang. Ajaran iblis itu nggak akan menang sama ajaran Tuhan. Mau bahas cium kudus, nanti saya kasih tradisi mereka cuman hidung itu yang kemudian ini, wah itu adalah, itu bisa itu. Gitu. Tadi belum yang hisapan itu ya, hisapan lidah. Waduh. Sesama laki-laki.
Oke, tadi aku kebetulan masuk, dia itu monolog tadi, bahas bahas Alkitab, bahas ini. Terus aku siapkan live-nya, terus aku naik, baru aku start gitu. Khawatirnya nggak dinaikin kalau udah aku start. Iyalah, kepanasan. Mau bilang, wah ini udah disebut berkali-kali. Hey, hey, hey. Ini aku juga baru ini kok, baru dapet datanya, baca, baca, baca. Emang siapa yang ini? Barangkali yang menghisap lidah itu udah pernah, tapi data yang lain-lain itu memang dapet gitu. Aku memang cari, aku cari ini di mana ini dalilnya gitu. Karena mereka kan nggak menerima suatu literatur kan, literatur yang panas itu mereka nggak menerima. Ya udah aku tunjukin, aku cari dalilnya, lalu kita paparin ke mukanya dia. Jadi mungkin itu baru ya, tapi nggak tahu lah kalau udah pada tahu. Makanya tadi aku sebetulnya tertarik untuk Ustadz Azam jawab. Sebetulnya nggak apa-apa tadi Ustadz Azam jawab, cuman aku nggak rela aja. Awalnya itu masalah dia dia menghujat, terus dia sok-sok menggurui untuk tidak menjadi penghujat, sedangkan aku pribadi, aku itu bukan menghujat, tapi memang ada datanya. Kalau pakai parameter seperti dia, itu parah. Gitu loh. Sedangkan mulut dia ngomong tusbol itu jelas-jelas penghujat, ya kan? Ngomong tidur di atas dadanya, yaitu kalau saya pun jangankan saya nabi, saya sama teman saya SMA aja kayak duduk main main game bareng atau apa bisa bisa ini kok tidur-tiduran rame-rame gitu. Nggak ada masalah. Itu kan menunjukkan juga kita melihat tradisi atau. Nah, kalau tadi yang kemudian seorang laki-laki kemudian dikatakan Anda engkau seorang budak perempuan. Loh. Ini apa ini? Kok bisa laki-laki dibilang Anda engkau budak perempuan? Bentar ya, aku coba udah buka lagi nggak roomnya? Aku cek dulu. Oke teman-teman, belum buka roomnya. Bahkan fotonya jadi nggak ada fotonya. Katanya tuh akunnya kena kena ban atau gimana? Kalau kena ban itu biasanya di atas itu ada tulisannya teman-teman. Ada continue apa gitu. Itu kalau kena ban. Ini kan nggak ada nih, nggak ada tulisannya. Jadi harusnya sih bukan kena ban. Ini akunnya masih ada fotonya kan? Oh di aku kok nggak ada fotonya ya? Oke. Berarti di aku error kali ya. Oke lah teman-teman. Seperti itu. Jadi pesan saya untuk para penyesat, kalian cepat tobat. Jangan kemudian playing victim. Ngomong ad hominem ternyata diri sendiri yang ad hominem. Tadi kalau misalkan Ustadz Azam mau menjawab pun, pasti ku bantai. Tapi selama ini ketika Ustadz Azam jawab itu, karena dia jawabnya jujur. Jadi aku nggak ini. Tapi kalau dia memelintir, ya pakai makna-makna yang gimana, yang ternyata ya kalau dalil yang tadi ada 2 dalil lah, ya. Yang itu masih oke lah. Tetapi itu kalau dibikin
narasi seperti dia yang perkawinan anak domba itu tusbol, itu nggak akan kuterima penjelasannya seperti itu. Sedangkan aku tadi mau menunjukkan tafsir atau pemahaman dari Kemenak ya, dia langsung sok-sokan ketawa. No, selama ini saya menjelaskan kitabnya itu dengan apa? Saya nggak menunjukkan tafsir, saya tunjukkan tafsir. Gitu loh. Tapi kemudian malah dibilang penghujat. Nah, ketika dia nggak pakai tafsir, itulah penghujat. Sudah menambah-nambahi. Jadi kalau di dalam Alkitab, di dalam Wahyu, berapa ya? 22 atau 28 itu ayat 14 ya. Kalau nggak salah. Pokoknya ayat terakhir lah. Coba aku cek dulu ya. Itu akan kena malapetaka. Jadi hati-hati loh. Oh, 22. 22 ayat ini. Ayat 18 sampai 19. Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Bentar, suaraku kedengeran nggak? Kedengeran ya? Oke. Jadi aku bacakan ya teman-temannya. Ini pesanku aja untuk para polemikus. Jadi kalian tuh sadar diri. Kalau mau debat itu debat aja udah. Tapi hati-hati, bedakan antara data dengan hujatan. Kalau saya bilang homo, itu memang indikasinya sangat besar. Kalau saya bilang pedofil, itu indikasinya dan data-datanya itu memang apa adanya gitu. Bahkan kita kaitkan dengan tradisi saat itu bagaimana perkawinan, umurnya berapa, itu saya ada datanya itu. Jadi nggak bisa kemudian dinarasi, oh zaman itu biasa kok orang nikah ini, busuk, nggak ada itu. Pernikahan itu di Timur Tengah itu 12 tahun ke atas. Jadi bukan setengahnya. Apalagi kemudian ajarannya seperti itu selesai itu kalau mau membahas seperti itu. Kayak aku bacakan Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuatan ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ya, jadi kalau ada yang menambahkan ya atau membuat pengabaran Yesus yang lain, maka ya itu akan terkena malapetaka apa? Misalkan mati kena racun misalkan ya, mati terkutuk gitu. Karena dia birahi, dia membunuh suami orang, lalu dia diracun oleh istrinya dari orang itu, raja itu gitu ya. Jadi itu akibatnya. Jadi memang kelihatan kok. Makanya kemudian ciri-ciri dari nabi palsu ini pengajarannya apa? Ini Yohanes 16 ayat 2. Yang kemudian agama tersebut akan mengucilkan. Jadi kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh, kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Jadi kalau ada yang bukan kamu yang membunuh, tetapi adalah aku gitu ya, yang kayak gitu tuh. Orang keluar dari agama malah halal darahnya. Ya itu. Jadi ajaran setan itu yang sebetulnya ditutup-tutupin. Jadi yuk kita inilah, kalau Anda nggak mau menjadi, ini ya untuk polemikus ya. Kalau Anda itu insaf aja. Jadi Anda silakan bertahan dengan ajaran setan, tapi Anda jangan memelintiri firman Tuhan gitu ya, Alkitab. Tapi kalau kemudian mereka ini atau penyesat ini terus-terusan, ya maka terimalah nasib gitu. Itu aja sih. Jadi kedepannya akan semakin serem itu. Jadi betul-betul inilah mimpi buruk. Oke,
Ya wis, teman-teman, ini videonya biar singkat aja, biar kita bikin lucu-lucuan. Gimana roomnya yang tiba-tiba ditutup. Itu ditutup teman-teman, beneran itu ditutup. Ya barangkali HP-nya tiba-tiba mati atau gimana, tapi itu sebetulnya ditutup sih. Tapi entah, nanti dilihat aja deh videonya. Jadi dia ada gerak-gerik untuk mencet nggak? Tuh. Coba ya aku lihat ya. Soalnya aku lihat kayaknya ada. Tapi masa ya ada Ustadz Azam di situ mau dimatiin? Sebenarnya dia, iya, nah, ketutupnya itu aneh. Coba ya kita cek, dia udah buka room nggak? Nah, dia buka room, kita gas lagi. Oh, nggak buka room dia. Kalau dia buka room, aku masuk lagi. Jadi aku justru menantikan jawaban, menantikan bantahan dia itu apa. Karena aku pasti akan menjawab juga pertanyaannya. Tadi lucu tadi. Dia mau lempar ke Ustadz Azam untuk jawab. Dia tuh nggak ngerti kaidahnya sendiri. Bingung dia. Tapi aku jamin juga itu. Ustadz Azam itu jawab. Tadi mungkin hanya bisa 2 dalil. Ya. Karena sisanya itu memang sangat-sangat indikasi. Jadi jadi kalau dia mau melintir, dia malah bela Ripa yang seorang seorang penghujat. Pasti ku ajar juga. Tapi selama ini aku nggak pernah. Jadi aku debat sama dia tuh kalau diskusi itu baik-baik. Ya, dia bilang kalau meminum darahnya itu memang dibenarkan. Dia kan nggak menyangkali itu. Dia mengatakan bahwa junjungannya ini mengajarkan kebenaran, kesucian. Nah, kemudian aku tunjukkan dalilnya, dia tidak menolak. Ya memang pengertiannya seperti itu. Nah, kayak gitu nggak aku ajar, karena dia jujur. Tapi kalau kemudian tadi temanya seperti itu, kemudian dia pelintir, pasti dikejar itu. Oke, ya, ya wis, gitu teman-teman. Sehat selalu ya teman-temannya. Shalom. Allah Tritunggal memberkati kita semua. Amin.